البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, wa qad taqaddama aidan dzikru ijma'is salaf ala makna qaulihi wa huwa ma'akum annahu ma'ahum bi ilmi. Dan telah terdahulu penyebutan kesepakatan para salaf bahwasanya makna wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, adalah annahu ma'ahum bi ilmi, Allah bersama kalian dengan ilmunya. Telah kita lewati ucapan siapa itu? Imam Abu Amr At-Talamangki, syekh dari Ibnu Abdul Bar, menukilkan ijma' ulama tentang masalah ini. Bersama kalian bukan dengan datnya tapi dengan ilmunya. Karena masalah dat sudah Allah sebutkan di dalam lafaz sebelumnya dalam ayat tadi, sumastawa alal arsy, dia istiwa di atas arsy-nya. Tayyib. Dan juga apa? Dinukilkan ijma' oleh siapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir surat Al-A'raf, dan juga disebutkan oleh Ibnu Atiyah di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Atiyah. Dan juga apa? Dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Insyaallah kalau umur kita panjang kita baca itu silsilah dalam akidah, atau kalau agak sulit bagi sebagian ikhwah kita baca mukhtasornya, mulakhosnya punya apa? Syekh Ibnu Utsaimin. Itu lebih ringan. Tentang apa? Al-Hamawiyah Al-Kubra. Kemudian beliau mengatakan di sini, waqala Abu Bakar Al-Ajuri Muhammad Ibnu Husain, imamu asrih, imam pada zaman beliau, Imam Al-Ajuri ma'ruf, fil hadis wal fikih, dalam masalah hadis dan fikih, fi kitabih, di dalam kitab beliau, yaitu apa? Kitab Asy-Syariah. Ini di muka surat berapa? 223. Ya. Beliau mengatakan fa in qala qail, kalau ada orang bertanya, fama makna qaulih, apa makna firman Allah taala, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang-orang yang berbisik-bisik 3 orang saja kecuali Allah yang keempat. Apakah ini menunjukkan Allah itu bersama kita secara dzatnya? Al-ayah, qilalah, kita katakan pada dia, ilmuhu ma'ahum, ilmu Allah lah yang bersama mereka. Wallahu ala arsyih, dan Allah itu di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu muhitun bihim, dan ilmunya meliputi mereka. Kada fassarahu ahlul ilm, seperti itulah yang ditafsirkan oleh ahlul ilm, oleh para ulama. Wal ayatu tadullu awwaluha wa akhiruha ala annahu al-ilm. Ayat ini pada awalnya dan akhirnya, yaitu ayat apa berarti? Bukan ayat Al-A'raf lagi, tapi ayat apa? Al-Mujadilah itu. Awal dan akhirnya menunjukkan bahwasanya ma'iyah, kebersamaan di sini adalah ma'iyatul ilm. Wa huwa ala arsy, sementara Allah sendiri di atas arsy-Nya. Hadza qaulul muslimin, inilah ucapan kaum muslimin. Ini kata para ulama apa? Imam Al-Ajuri mengisyaratkan adanya ijma'. Yang mengucapkan ini yang mengucapkan bukan ini berarti dia tidak ikut jalan mukminin. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia tidak mau mengikuti jalan al-mu'minin, maksudnya adalah apa? Keseluruhan mukminin, terutama tentunya adalah apa? 3 generasi pertama sebelum datangnya orang-orang yang mengikuti orang-orang Yunani itu, ahli filsafat itu. Telah terbentuk kesepakatan kaum muslimin selama 300 tahun. Maka kami akan palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Baik. Jadi tentang wahwa ma'akum atau wahwa ma'ahum atau yang lain, huwa ma'ahum dan seterusnya, ini telah ditafsirkan oleh Allah sendiri di dalam ayat tadi. Diawali dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu, menunjukkan kebersamaannya adalah kebersamaan ilmu. Baik. Dan ini pula metode yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Ar-Raddu ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah, yaitu apa? Awal ayat dan akhir ayat menunjukkan apa yang diinginkan. Bahwasanya yang diinginkan adalah ilmunya. Dzatnya telah dijelaskan bahwasanya dia tinggi di atas arsy. Baik. Kemudian kita baca kalam Syekhul Islam di atas itu berarti ya. Walaisa makna qaulihi, ini sudah berarti. Berarti kita lanjutkan ke syarahnya. Qauluhu fatara ay khalaqa ibtidaan, yaitu awal penciptaan. Wa minhu fatirus samawat,
Allah adalah pencipta seluruh langit. Al-ayah annama za'amu, apa yang mereka nyatakan itu, min annahu subhanahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah Subhanahu itu bercampur dengan makhluk, au halun fihim, atau masuk ke tengah-tengah mereka, khilafu ma fatarallahu alaihil khalq, ini menyelisihi apa yang Allah fitrahkan kepada para makhluk. Fa innal khalqa futiru alal iqrari bi uluwihi subhanahu ala khalqih, karena makhluk itu telah difitrahkan untuk mengakui tentang ketinggian Allah yang maha suci di atas para makhluknya. Wa inna ma ja'atir rusul bi taqriri ma fil fitar, dan para rasul itu hanyalah datang untuk menetapkan apa yang di dalam fitrah, yaitu menyetujui apa yang ada di dalam fitrah-fitrah, wal uqul, di dalam akal-akal. Fal aqlus sahih la yukhalifu an-naqla sharih, akal yang sehat itu tidak menyelisihi penukilan yang jelas. Walamma sa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jariyah, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada hamba sahaya itu, hambanya siapa ini ya? Hamba Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, aina Allah, bertanya di manakah Allah? Qalat fis sama, mengatakan Allah taala di langit. Ternyata apa? Untuk menghukumi dia mukmin atau bukan mukmin, cukup dengan pertanyaan ini dan pertanyaan man ana, siapa aku? Mengatakan anta Rasulullah. Rasul bersabda iktikha fa innaha mu'minah. Ternyata apa? Inti keimanan ada pengetahuan di mana Allah berada. Maka ketika dia mengatakan Allah itu di langit, maksudnya adalah di atas langit, maka Rasulullah mengakui dia adalah mukminah. Tidak perlu takwil ini, tidak perlu penat-penat merubah-rubah, merubah ini ataupun menyelewengkan yang itu dan seterusnya. Makanya Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um mengatakan dengan dalil ini menunjukkan apa? Ini adalah dalil tentang apa? Kapan seseorang dikatakan sebagai mukmin. Cukup pertanyaan ini, tidak perlu pertanyaan yang aneh-aneh dan berat-berat. Tanya di mana Allah. Makanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, di dalam biografinya Ibnul Mubarak, dan ini sanadnya adalah sahih li ghairih, kalau tidak sahih li dzatih. Maka beliau ditanya, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kami mengenal Rabb kami? Beliau mengatakan, huwa fauqas samai alal arsy, yaitu kita mengenal Allah adalah bahwasanya dia itu di atas arsy, di atas langit sana. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, inna lanahki qaulal yahud wan nasara wa la nastati'u an nahkiya kalamal jahmiyah li'anna akhira kalamihim annahu laisa fauqal arsy syai', yaitu kami mampu untuk menceritakan ucapan Yahudi dan Nasara, tapi kami tidak mampu menceritakan ucapan orang-orang Jahmiyah, karena akhir ucapan mereka adalah bahwasanya di atas arsy tidak ada apa-apanya. Naudzubillah. Ya, kalau mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak pula berdampingan dengan alam, berarti Allah ada atau tidak? Kesimpulannya Allah tidak ada. Itu Jahmiyah yang ghulah. Adapun yang masih agak dekat sedikit mengatakan Allah di mana-mana. Tayyib, kalau Allah di mana-mana tidak perlu penat-penat malaikat naik ke langit untuk melaporkan ini dan itu. Tayyib. Dan juga sebelum ini tentang ayat tadi itu, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Di sini Allah taala telah membuat isyarat permisahan. Isyarat pemisahan. Ada 3 maka Allah yang keempat. Ada 5 maka Allah yang keenam. Menunjukkan Allah itu terpisah dari makhluk. Ini adalah gaya bahasa Arab yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Adapun kalau yang diinginkan adalah persatuan, maka adalah mengatakan apa? Salisu salasah, rabi'u arba'ah, khamisu khamsah. Itu baru dikatakan satu kesatuan. Ini orang yang memahami bahasa Arab. Seperti ucapan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan apa? Ini rabi'u arba'ah. Atau terkadang seperti ucapan siapa? Ibnu Umar mengatakan ana asyiru asyarah. Saya adalah orang ke-10 dari 10 orang itu, menunjukkan persatuan di situ. Itu untuk para makhluk polanya kalau sedang berkumpul seperti itu. Tetapi dan inilah yang diingkari di kalangan apa? Dari ucapan orang-orang Nasara, salisu salasah. Allah adalah yang 3 dari 3 zat itu, menunjukkan persatuan. Sementara Allah ketika menjelaskan kedalaman ilmunya dan kelengkapan pengawasannya, dia tidak memakai pola tadi, tetapi memakai pola apa? Pengawasan tanpa adanya persatuan, yaitu apa? Salisu salasah, khamisu sitah, dan yang semacam itu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Sadisuhum. Menunjukkan apa? Terpisah. Bukan yang ketiga dari 3 atau yang kelima dari 5, tapi apa? Kalau ada 3 dia yang keempat. Kalau ada 5 maka dia yang keenam. Menunjukkan pemisahan. Ini orang-orang yang memahami gaya bahasa Arab.
Jadi justru ayat ini sendiri membantah perkataan mereka bahwasanya zat Allah itu bersama para makhluk, bercampur dengan para makhluk seperti percampuran antara apa al-ma'u wal laban, air dengan susu. Ini adalah orang yang tidak memahami bahasa Arab. Baik, kita tambahkan sedikit. Untuk hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-537 dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Wa qala Yazid ibn Harun, syekh dari Imam Ahmad, dan beliau termasuk orang yang pertama menentang apa? Menentang di Irak tentang apa ucapan Al-Qur'an adalah makhluk. Baik. Walaupun beliau jadi setelah itu karena beliau mengalami ancaman ini dan itu, kemudian beliau memakai tuqiyah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan boleh. Man za'ama anna rahmana 'alal arsy istawa ala khilafi ma taqarrara fi qulubil 'ammah fahuwa jahmi. Barang siapa menyatakan bahwasanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa tetapi menyelisihi apa yang telah menetap di dalam hati-hati kebanyakan muslimin, maka dia adalah Jahmi. Tayyib. Ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad di dalam As-Sunnah nomor yang ke-54 dengan sanad yang hasan. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.